Dunia internet saat ini sudah digemari oleh berbagai kalangan. Ada yang memanfaatkannya untuk bermain game, sosial media, mencari teman, bahkan sampai mendapatkan penghasilan dari internet. Berbisnis di dunia online tidak bisa dibilang sulit dan tidak mudah juga untuk dilakukan. Terutama bagi kalangan wanita, belum banyak wanita yang memiliki kemampuan internet marketing. Tapi tidak untuk ibu yang satu ini. Wanita yang berprofesi sebagai internet marketer dan telah menginspirasi banyak wanita, baik yang masih muda sampai ibu rumah tangga. Dia adalah Isah Kambali. Wanita yang akrab disapa Isah ini adalah pemilik web isahkambali.com. Ia memiliki ketertarikan pada dunia internet marketing sejak masih kuliah dulu. Selain internet marketer, Isah Kambali juga seorang public speaker. Maka dari itu, ia suka mengadakan pelatihan internet marketing baik secara offline maupun online seperti website, sosial media, YouTube, dan branding produk dengan menggunakan cara online. Isah Kambali biasanya mengadakan pelatihan untuk para wanita atau ibu rumah tangga yang ingin mengembangkan bisnis online-nya. Sehingga dia juga bisa menjadi inspirasi para wanita muda sampai ibu rumah tangga. Internet marketing yang saat ini Isah Kambali jalankan seperti creator website atau online store, buzzer sosmed, admin sosmed, sosial media branding, dan lainnya. Selain itu, Isah Kambali juga suka traveling. Cerita-ceritanya pun disalurkan di website dan sosial medianya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke dan tamu saya malam hari ini ada Pak Gildas yang adalah founder dari aplikasi pesan instan atau aplikasi messenger Pesan Kita Indonesia yang sudah bisa di-download melalui handphone-handphone yang berbasis Android. Ini sangat saya rekomendasikan untuk pertama untuk orang-orang Indonesia karena ini adalah sebuah aplikasi buatan asli Indonesia. Yang kedua, untuk Anda yang sangat menginginkan sebuah keamanan tingkat tinggi dalam perbincangan, entah perbincangan secara pribadi ataupun perbincangan dalam grup ya. Apalagi untuk Anda yang ada dalam corporate, untuk Anda yang bekerja dalam pemerintahan, aplikasi ini sangat-sangat bisa diandalkan. Apalagi sekarang Pak Gildas saya dengar-dengar bisa di custom nanti ya, ketika untuk menuju ke aplikasi ini mau dipakai secara corporate yang tingkat tinggi, itu bisa di custom lagi keamanannya. Betul. Seperti apa, Pak? Jadi kita sedang kembangkan untuk versi corporate di mana ada kebutuhan untuk backup, untuk kontrol siapa yang bisa kirim pesan kemana dan seterusnya. Nah, kenapa bisa dilakukan itu? Karena kalau di corporate konsepnya kan semua informasi yang didiskusikan milik perusahaan atau milik instansi, sehingga jika terjadi sesuatu si organisasi tersebut berhak untuk bisa membuka. Tidak ada isu privasi, sehingga kuncinya bisa di backup oleh si perusahaan. Jadi kalau terjadi handphone saya hilang atau terjadi sesuatu, maka perusahaan bisa buka message-nya saya. Yang sebenarnya kalau untuk feature buat publik itu tidak memungkinkan. Iya, karena ada isu privasi kan, Mas. Iya. Kalau buat publik, jadi pemirsa kalau misalnya kita punya Pesan Kita Indonesia ini, kalau misalnya kita punya sebuah data yang mau di backup gitu ya di server. Artinya backup itu, data itu sudah terberangkas, terkunci dengan rapi, ditaruh di server. Nah, kita bisa buka kalau dengan handphone yang sama. Kalau misalnya handphonenya hilang, kita nggak bisa buka lagi. Nah, dari situlah sisi keamanannya ya, karena artinya si server nggak bisa melihat pesan yang kita berangkas tadi. Tapi berbeda kalau corporate. Kalau corporate misalnya handphone kita hilang atau let's say kita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu, handphonenya sudah tidak kita pakai, perusahaan dalam hal ini masih tetap bisa membuka si berangkas itu karena mempunyai kuncinya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya? Betul. Oke. Dari sisi itu dari sisi keamanan yang tingkat tinggi. Nah, dari sisi entertainment, Pak, untuk orang-orang seperti saya yang pengen chat lucu-lucuan, pengen ada emoticon gitu, pengen senyum, tetap ada. Itu ada apa, Pak? Ya, kalau sekarang sih emoticon yang umum dibutuhkan ada. Kedepannya baru kita akan kembangkan yang lucu-lucuan tadi gitu ya, mungkin orang bisa buat stiker seperti itu ya. Tapi per versi yang sekarang belum, karena kita masih, ini kan baru diluncurkan, Mas, masih baru lahir lah gitu. Walaupun kita pakai sudah di internal cukup lama, tapi ke publik kan baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan? Ya, 2,5 bulan lah. Di 1 Juni kita luncurkan. Ya.
sejauh ini dengan 2,5 bulan berapa banyak yang sudah mengunduh Pak? Ini sebenarnya harusnya ada ya? Ya, kalau statistik di Play Store sih 1000-an lebih. Gitu. 1000-an lebih sudah mengunduh dan bintangnya 4,6 loh. Ya lumayan sih. Ini cukup tinggi ya Pak ya? Ya untuk yang baru lumayan lah. Ya. 4,6 ada 1000-an lebih yang sudah mengunduh. Gratis tapi apa ya? Gratis. Gratis bisa diunduh di sana. Oke. Ini sudah jelas sebuah aplikasi yang sangat-sangat bisa membantu. Silakan Anda bisa unduh pemirsa. Kalau pengen tahu informasi-informasi seputar pesan kita ini gitu, ada mungkin websitenya Pak yang bisa dipelajari. Websitenya juga baru mau dipublish. Baru mau dipublish ya. Karena kemarin kita masih fokus sama features-features yang penting. Baru diluncurkan ya. Masih banyak yang harus dirapikan, kayak waktu itu ada problem terkait dengan registrasi karena kan dikirim lewat SMS. Nah ada isu dengan penyedia layanan SMS-nya. Jadi sempat ada periode mungkin 2 hari 3 hari orang tidak bisa registrasi. Nah sekarang itu sudah selesai. Jadi kedepannya sih Mas kita akan kembangkan terus ini. Iya, karena memang ini sebuah aplikasi baru diluncurkan juga, jadi masih ada pengembangan, penyempurnaan. Karena saya juga melihat ada beberapa masukan-masukan ya Pak ya. Betul. Masukan-masukan yang ada di testimoninya, seperti update ya. Ini ada yang ngasih masukan nih. Baru download dan ngetes, ini aman, sejauh ini oke banget. Masukannya adalah perlu update lagi supaya bisa bedain chat yang belum terkirim, udah terkirim dan udah dibaca. Kalau aplikasi Messenger lain kan kalau terkirim centang, sudah send centang, sudah masuk di lawan bicara centangnya 2, sudah terbaca berubah warna centangnya. Nah kalau pesan kita belum ada ya? Kalau ini adanya waktu sudah terkirim, terkirim ke server dan terkirim ke si penerima. Kita masih diskusi sih Mas, apakah sudah dibaca itu perlu dikirim atau tidak, karena ada juga orang yang nggak mau dia pihak lawan si pengirim tahu kalau message itu sudah dibaca atau belum, gitu. Jadi ya itu di kita pun masih diskusi seru ya itu ya atau tidak gitu. Iya. Ini benar-benar semuanya dari based on keamanannya dulu ya Pak ya? Iya. Dilihat ya Pak ya? Betul. Kalau boleh tahu orang-orang yang bekerja di balik ini adalah orang-orang pas pampres. Iya. Orang-orang keamanan. Ya saya dan teman-teman ada perusahaan kecil namanya Secure IT. Di Play Store-nya ditulis kok Secure IT, depannya pakai X bukan pakai S. Di Play Store bisa dilihat. Ya background kita memang orang bilangnya konsultan keamanan informasi, keamanan siber, yang waktu kita bekerja itu termasuk mengamankan dalam artian kita mesti meretas dengan izin gitu ya, izin dari pemilik sistem, kita meretas celah keamanannya, kita beri rekomendasi untuk perbaikan. Itu jadi kurang lebih kita cukup tahu lah sistem ini masalah keamanannya di mana, cara membobolnya bagaimana, internet banking gimana kita mindahin duit orang waktu di transaksi berlangsung dan seterusnya. Jadi kemudian kita berpikir harusnya sih kita bisa nih buat solusinya. Betul. Karena kalau bisa buat solusi harusnya bisa ngebobol dulu ya Pak. Iya betul. Jadi kalau udah tahu. Ya tapi kita tadi meretas membobol itu dengan izin ya Mas. Kalau nggak pidana berat. Dari izin pemilik sistem gitu. Dan dilakukan hal itu untuk mencari sebuah solusi. Kira-kira gimana supaya nggak bisa dibobol orang? Iya betul. Oke, kalau saya aja bisa bobol, orang lain juga harusnya bisa. Betul. Jadi gimana caranya supaya orang lain nggak bisa bobol? Betul. Oke, pemirsa, setelah ini saya masih akan lanjutkan obrolan bersama Pak Gildas. Enaknya habis ini saya mau minta kasih tips-tips nih Pak Gildas seputar gimana caranya tetap aman juga dalam bersosial media mungkin, dalam messenger supaya nggak kena spam, nggak kena hoax, dan nggak kena hackers. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.